Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini omongan Yesus. Ada pembinasa keji. Saya sudah jelaskan kepada saudara, Matius 24. Itu membicarakan dua hal secara bercampur. Yang pertama kehancuran Yerusalem tahun 70 dan sekaligus bicara akhir zaman. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Kita hari ini masih melanjutkan soal nubuatan. Matius 24 ayat 15. Yesus bilang, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini omongan Yesus. Ada pembinasa keji. Saya sudah jelaskan kepada saudara, Matius 24. Itu membicarakan dua hal secara bercampur. Yang pertama kehancuran Yerusalem tahun 70 dan sekaligus bicara akhir zaman. Maka, kalau saudara lihat gambar ini. Ini Matius 24 ayat 15. Yesus bicara tentang pembinasa keji. Pembinasa keji, penggenapan dekatnya itu adalah tahun 70, Yerusalem hancur. Maka yang menghancurkan Yerusalem itu adalah Jenderal Titus. Tahun 70 masih. Tapi Yesus sekaligus bicara pembinasa keji itu juga adalah satu orang yang akan datang di ujung zaman. Dan itu adalah Antikris. Tapi waktu Yesus bilang Matius 24 ayat 15, dia bilang seperti yang dibicarakan Nabi Daniel, maka Yesus mengacu kepada nubuatan di dalam Daniel 8 ayat 11. Itu adalah Antiochus Epiphanes. Tapi sementara semua sudah seperti ini, ada lagi 7 tanduk, 7 kepala. Dan itu adalah binatang ini, ada Kaisar Agustus, ada Kaisar Tiberius, ada Kaisar Caligula, ada Kaisar Claudius, ada Kaisar Nero, ada Kaisar Vespasianus, lalu Titus. Dan klimaks dari semua ini ada pada Kaisar Domitianus. Kalau begitu apa artinya? Artinya begini. Antikristus itu baru datang nanti di ujung zaman. Tapi sebelum dia datang, Alkitab sudah memberitahu kita pendahulu-pendahulunya. Coba lihat Anthony Hockma. Antiochus Epiphanes maupun Titus merupakan dua tipe bagi Antikristus yang akan datang. Inti ajaran Alkitab tentang Antikristus yang harus kita pegang adalah meskipun ada klimaks dari kehadiran Antikristus di hari-hari terakhir, akan terus-menerus muncul pendahulu atau model dari Antikristus terakhir. Kembali ke gambar kita. Jadi Antikristus akan muncul di akhir zaman. Tapi semua modelnya sampai di situ. Mulai dari Antiochus Epiphanes sampai Domitianus, ini adalah
pendahulu antikristus, pembuka jalan buat antikristus, model pola dari antikristus akhir zaman. Paham? Ya. Nah, pertanyaan kita, siapa? Kalau dari sana sudah jelas, Antiochus Epiphanes. Sudah jelas, Agustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasianus, Titus, Domitianus. Lalu yang ujung siapa? Kita akan sampai di situ. Tapi, kalau dia muncul, ingat tadi, dia muncul 10 raja yang di sana, Romawi, akan muncul kembali dalam bentuk pemerintah-pemerintah dunia yang akan datang. Dan mereka mendukung antikris. Wahyu 17 ayat 12 14. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Berarti memerintahnya nanti. Tapi 1 jam lamanya, 1 jam ini artinya pemerintahan mereka singkat. Mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Bersama-sama dengan binatang itu. Bersama-sama dengan binatang itu antikris. Ayat 13. Mereka seia sekata. Pemimpin-pemimpin dunia ini, raja-raja dunia ini akan seia sekata dengan antikristus. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Berarti bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa akan memberikan kekuatannya pada antikristus. Mereka akan berperang melawan anak domba Kristus. Maka antikristus yang akan datang 1 orang, tapi dia akan didukung oleh banyak negara dan pemimpin-pemimpin negara bersatu semua melawan Kristus dan orang-orang kudusnya. Kalau 10 ini akan muncul di sana, pertanyaannya, 10 yang muncul harfiah atau tidak? Kalau tidak, maka boleh kita simpulkan begini. Antikris akan datang di ujung zaman. Tapi dia akan didukung oleh bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia, liga bangsa-bangsa akan mendukung antikris. Perserikatan bangsa-bangsa akan mendukung antikris. Simon Kistemaker. Yohanes menambahkan bahwa raja-raja itu memiliki satu pikiran dan satu tujuan. Mereka menyerahkan diri dan pengaruh mereka untuk melayani antikristus. Mereka sepakat memberikan kuasa kepada binatang itu untuk melawan Kristus dan kerajaannya. Mereka menyatakan perlawanan dalam setiap aspek hidup. Pemerintah, politik, hukum, komunikasi, industri, dunia usaha, pendidikan, pelayanan kesehatan, tenaga kerja, seni, olahraga, dan dunia hiburan. Antikristus yang mengendalikan seluruh kehidupan melalui para pemimpin dunia. Mereka dengan sukarela dan segenap hati mengabdikan diri dan bangsa mereka di bawah antikristus. Seluruh dunia menjadi satu kekuatan global di bawah komando antikristus. Kalau begitu jangan heran saudara. Jangan pikir antikris datang, bangsa-bangsa akan berperang lawan dia. Tidak. Seluruh bangsa akan mendukung antikristus. Yang tidak mendukung cuma orang Kristen. Yang sungguh-sungguh. Orang Kristen KTP mungkin dukung juga. Kalau begitu, siapa dia? Stop di situ. Kita lari ke Daniel pasal 7 untuk mendeteksi orang ini. Daniel pasal 7. Ini mimpi. Mimpi Daniel. Daniel mimpi apa? 7 pasal 7 ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskanlah mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Nampak keempat angin dan dari langit mengguncang laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu beda dengan yang lain. Ini hari kita bicara binatang saja. Binatang itu keluar dari mana? Dari laut.
Laut itu biasa bicara soal bangsa-bangsa. Contoh, Yesaya 17 ayat 12. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Atau Wahyu 17 ayat 5. Lalu dia berkata padaku, semua air telah kulihat adalah bangsa-bangsa. Jadi laut itu bangsa-bangsa, berarti ada 4 binatang keluar dari dalam laut, berarti akan keluar dari bangsa-bangsa. Nah, sekarang saudara, 4 binatang keluar dari bangsa-bangsa ini, itu akan mempunyai pengaruh besar kepada bangsa-bangsa. Daniel 7 ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu, ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Saudara jangan aneh ya dengan ini binatang-binatang semua ya. Karena memang hampir semua bangsa pada zaman dulu itu memakai simbol binatang sebagai simbol bangsanya. Ya, sampai zaman modern pun masih ada. Kalau saudara lihat ini simbol Irak. Elang emas menoleh ke kanan. Ya, terus ini Mesir. Ya, masih pakai elang. Lalu ada Indonesia pakai Garuda. Lalu ada Thailand. Ini juga burung Garuda yang dimodifikasi, ya. Lalu ada Meksiko, itu juga burung. Lalu ada Amerika pun ada burung yang pegang. Jadi ada binatang-binatang ini ya. Ini semua pakai simbol burung. Ada juga misalnya yang memakai ya ini harimau. Itu Malaysia pakai harimau. Ya, Belanda itu pakai singa. Inggris juga. Ya, 3 singa, 3 lions. Kalau Singapura namanya juga sudah Singapura, singa. Ya. Kalau Kamboja itu gajah. Jadi bangsa-bangsa itu memakai simbol binatang, itu biasa. Karena itu maka Daniel melihat binatang yang keluar dari laut, itu simbol bangsa-bangsa. Sekarang mari kita lihat binatang pertama yang dilihat oleh Daniel. Daniel 7 ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, mempunyai sayap beruang, sayap burung Raja Wali. Singa, sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Ia terangkat dari tanah, ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Ini binatang pertama yang keluar, yang dilihat dalam mimpi Daniel. Singa dengan sayap burung Raja Wali, atau seperti ini. Nah saudara-saudara, singa dengan sayap burung Raja Wali, ini simbol untuk kerajaan Babilonia. Dari mana kita tahu simbol Babilonia? Yeremia 50 ayat 17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalau oleh singa-singa. Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Jadi ini bicara soal Babilonia. Yeskiel 17 ayat 3 dan 12. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung Raja Wali yang besar, dengan sayapnya yang besar panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warni, datang ke gunung Libanon, dan dia mengambil puncak pohon aras. Katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya? Katakan, lihat Raja Babel datang ke Yerusalem. Jadi saudara, singa dengan sayap Raja Wali, itu simbol Babilonia. Bahkan saudara, arkeologi membenarkan ini. Ditemukan relief patung seperti ini. Ini singa dengan sayap Raja Wali. Ini sekarang ada di Museum Louvre di Paris, disimpan sana. Itu simbol Babilonia. Nah, dikatakan bahwa binatang ini dengan disebut sebagai singa dan Raja Wali, ini kekuatan yang hebat. Tapi sayapnya tercabut, terangkat ke tanah, dan kakinya terangkat ke tanah. Apa artinya?
artinya rajanya Nebukadnezar patah sayapnya. Itu artinya kekuatannya habis. Kekuatan Nebukadnezar habis memang waktu dia dihukum Tuhan dengan satu penyakit jiwa yang aneh. Coba saudara perhatikan Daniel 4 ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan dia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Ini Nebukadnezar, raja hebat itu, Raja Babel, dihukum Tuhan dengan penyakit jiwa yang aneh. Kira-kira dia modelnya seperti ini, ya, seperti manusia yang sakit seperti itu. Ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Itu artinya bahwa Nebukadnezar setelah dihukum Tuhan, dia menjadi bertobat dan mengakui Tuhan. Ayat 34-37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi padaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, kerajaannya turun-temurun. Jadi sekarang, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja Surga. Yang segala perbuatannya adalah benar, jalan-jalannya adalah adil, dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Binatang pertama, Babilonia. Sekarang binatang kedua. Ada 4 binatang. Dan tampak ada seekor binatang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Dia berdiri pada sisinya yang sebelah, 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikian dikatakan padanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ini binatangnya. Ya. Beruang dengan 3 tulang. Next. Ya. Apa ini 3 tulang? Secara historis kalau dia muncul setelah Babilonia, ini pasti kerajaan Media Persia. 3 tulang di mulutnya itu menunjukkan dia baru menghabisi 3 kerajaan. Maka memang secara historis waktu Persia naik, dia mengalahkan Mesir, Lydia, dan Babilonia. Ya. Lalu saudara, sekarang binatang ketiga. Daniel 7 ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4. Kepalanya diberikan kekuasaan. Ini binatang ketiga. Terus, ini melambangkan apa? Ini melambangkan kerajaan Yunani di bawah Alexander Agung. Kepala 4 menunjukkan dia sangat pintar. Dan dia bisa lihat ke segala arah, bergerak dengan sayap yang banyak, menaklukkan begitu banyak bangsa di bawah Alexander Agung. Lalu sekarang, binatang paling aneh itu binatang keempat. Ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, menakutkan dan mendahsyatkan. Dia sangat kuat, dia bergigi besar dari besi. Dia melahap dan meremukan, sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Dia berbeda dari segala binatang yang terdahulu. Lagi pula dia bertanduk 10. Agak mirip ya dengan yang dilihat oleh Yohanes. Ya, perhatikan ini. Monster keluar dari laut. Ya. Kalau ini muncul setelah Yunani, ini pasti Romawi. Maka sama seperti binatang yang dilihat oleh Yohanes itu Romawi, sekarang dilihat oleh Daniel binatang keempat, ini juga binatang, ini gambaran dari Romawi. Dia bergigi besar dari besi, melahap, meremukan, diinjak-injak, menunjukkan bahwa bangsa-bangsa itu ditaklukkan oleh Romawi. Dalam Daniel pasal 7 ayat 23, dia menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukannya. Dan faktanya memang Romawi lebih besar dari semua kerajaan yang pernah ada. Ya. Kalau saudara melihat ini adalah kerajaan Babylon yang merah itu kekuasaan Babilonia. Seperti itu. Lalu setelah itu muncul Media Persia, mulai besar kekuasaannya. Habis itu Yunani mulai luas, tapi Romawi
itu menguasai hampir seluruh dunia pada waktu itu. Ya, perbandingannya saudara bisa lihat antara 4 kerajaan ini, Romawi lebih hebat. Nah, saudara-saudara, setelah binatang keempat ini berapa tanduk? 10 tanduk. Sekarang perhatikan keterangan. 10 tanduk ini, coba lihat gambar berikut. Kira-kira model begini. 10 tanduk. Apa itu 10 tanduk? Daniel 7:24. Ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Oke. Jadi 4 binatang itu ini, Babylon, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Sekarang perhatikan gambaran yang dilihat Daniel lebih lanjut soal binatang keempat dengan 10 tanduk itu. Ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil. Dari 10 tanduk ini muncul satu tanduk lain yang kecil sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang terdahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu ada mata seperti mata manusia, mulutnya menyombong. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dari 10 tanduk, ya perhatikan, 3 tanduk patah. Lalu muncul satu tanduk lain. Satu tanduk ini, dia punya mata manusia dan mulutnya menyombong. Semoga saudara tidak dapat mimpi seperti ini. Cukup Daniel sajalah. Ya. Ayat 24. Apa arti ini? Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Dari kerajaan Roma. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dari raja-raja yang dahulu. Dan akan merendahkan 3 raja. Mata manusia menunjukkan bahwa dia manusia. Tapi mulut yang menyombong itu menunjukkan bahwa dia merasa diri begitu hebat. Sampai dia merendahkan yang lain. Dan saking merasa diri hebat. Lalu muncul ayat 25. Dia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi. Akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah saudara, apa yang dinyatakan soal binatang ini, itu mirip dengan seluruh gambaran Alkitab soal Antikris. Sekarang saudara, perhatikan Daniel 7:25, sekali lagi. Akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi. Ini gambaran Antikris, seperti dalam Daniel 11:36. Dia akan mengucapkan kata-kata tak senonoh. Daniel 8:25. Dia juga akan bangkit melawan raja segala raja. Dan 2 Tesalonika 2:3-4. Ini soal Antikris yang akan datang. Next. Bahkan dia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Lalu Wahyu 13 ayat 6 tadi. Dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Namanya dan kemah kediamannya. Jadi ini Antikris. Lalu Daniel 7:25 lagi. Dia akan menganiaya orang kudus. Itu cocok dengan Daniel 8 ayat 24. Orang-orang berkuasa dibinasakannya juga orang-orang kudus. Wahyu 13 ayat 7. Dia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Lalu, kembali ke Daniel 7:25. Dia akan memerintah 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Masa itu sama dengan 1 tahun. 1 masa, 1 tahun. 2 masa, 2 tahun. Setengah masa, 1 tahun, 2 tahun, setengah tahun. Berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun itu berapa bulan? Ya, 3,5 tahun itu berapa bulan? Ya, 42 bulan. Tadi Wahyu pasal 13 itu Antikris. Sekarang kita lihat Wahyu 13 ayat 5.
Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan kuasa melakukannya 42 bulan lamanya. Kalau begitu cocok Wahyu 13 dengan Daniel pasal 7. Juga dalam Daniel 7 ayat 8 dibilang di tanduk itu ada mata seperti mata manusia, mulutnya sombong. Itu cocok dengan Wahyu pasal 13 ayat 5. Diberikan mulut yang penuh kesombongan. Kalau begitu saudara, binatang di tanduk kecil yang muncul dari binatang keempat, itu antikristus. Lynn Newell, dia menyombongkan diri menentang Allah dan umatnya. Rupanya orang inilah yang disebut Paulus dalam 2 Tesalonika 2:3-4, yaitu manusia durhaka yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Kalau begitu pertanyaan kita, siapa tanduk kecil ini? Menurut Wahyu 13 tadi, binatang itu akan muncul di ujung zaman. Kalau kita bandingkan dengan Daniel pasal 7, tanduk itu juga akan muncul. Maka binatang itu atau tanduk itu adalah antikris yang muncul. Siapa tanduk ini? Perhatikan ciri-cirinya. Tanduk ini dia muncul setelah 10 tanduk ada. 10 tanduk itu dari Romawi. Lalu waktu dia muncul, dia mematahkan 3 tanduk. Berarti dia menghancurkan 3 kerajaan atau 3 raja, baru dia muncul. Siapa? Mungkin kita bisa hitung-hitungan sedikit. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 6. Bagaimana hitungnya? Bagaimana menelusuri tanduk ini atau binatang itu? Kita bahas di seri berikutnya. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64.
Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nơi nào nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy, bù phá y chẳng mày dầu nhá, bù phá tê cháu trong say liều tê lưng tàu, in nào nè tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè cho mình nói xin bay, bài đi, tròi đi, dẫn đi, quay à mày tu xin nào, muốn tới lịch xa tán, tê nè cháu ngạo, mày mòn chui bù phá ao tê đọc lên nào, tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi. Bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào. Như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò miền phần play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng cho vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกูทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần giá cô mà cái mình dân kiến nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè, tu pay tu satani pada kang ni, tuจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฟ้าติดลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมตอนตัวกันโซ่ติมาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như vậy bố phá mình đã phạm nó mình xói cần lòng mình phạm xói miếu con căn này nào xói cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ได้ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหม็นไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้
Giêsu đón xây ra cây mà cho phạm cân lao. Bây giờ ý cái cân lao cho mày ngày ngủ nhìn với Giêsu lâu mát khá lỗi cân lao. Giêsu với liệu nó cháu phạm cân lao cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní. Ông lúc thế mà sao phạm cân lao bay. Ông nhà cân lao sân Giêsu bay nhìn xa kia có mà đảoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่บางอย่างมีสัญญาสลาวนี้นิทายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งวางเขาปูฝาบำเขาเยซูกลางหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hô yêu khăm vàng cần lào kiếm Giêsu ní cần lào thái á cho này khăn tiếng phá bay yêu với Giêsu cho dạy tón con luôn với căn theo khá lâu tỏ nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này bằng nhà tôi ở sân Giêsu ní cho này khăn phá bay và bùa phá này yêu chứng sẻ. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan
kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai?
Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana.
dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.